Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya dalam untuk mempresentasikan salah satu atau bagian dari beberapa pertemuan dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Jadi saya kutip di pertemuan terakhir, yaitu tentang motivasi dalam manajemen STM. Jadi mohon maaf sebelumnya jika ada yang kurang dan lebih, mohon dimaklumi. Mohon didukung, semoga berjalannya ujian akhir semester ini semoga selesai tanpa ada hambatan dari luar maupun dari dalam. Oke, lanjut. Nah, di sini saya kutip pertemuan terakhir, yaitu judulnya motivasi. Karena di dalam dunia pekerjaan contohnya kita juga harus butuh namanya motivasi. Jadi untuk yang lebih bagusnya sih, motivasi itu adalah di dalam diri kita sendiri. Jadi meskipun orang lain memotivasi kita, kalau misalnya kita tidak menerima atau tidak masuk motivasinya, maka sia-sia. Jadi langkah lebih baiknya motivasi tersebut dari diri kita sendiri. Motivasi. Satu rahasia sukses dalam organisasi adalah karyawan yang termotivasi dan antusias. Dengan tenaga kerja yang beragam, merupakan tantangan bagi manajer untuk memotivasi karyawan menuju tujuan organisasi bersama. Nah, teman-teman, di sini juga sebagai atasan kita, manajer wajib berikan motivasi-motivasi agar kita dalam bekerja itu selalu semangat dan bisa memberikan hasil yang luar biasa dengan tujuan untuk memajukan sebuah perusahaan. Kedua, motivasi. Teori dan model motivasi karyawan. Satu, kebutuhan proses. Dua, alat bantuan. Bagaimana desain pekerjaan dapat mempengaruhi kepuasan dan motivasi karyawan. Ya, teori dan model motivasi karyawan ini adalah menunjukkan proses. Jadi kita harus juga dalam bekerja itu harus benar-benar punya motivasi diri sendiri agar sesuatu yang kita kerjakan itu bisa lebih baik lagi dan bisa kita semangat untuk cari uang. Selanjutnya itu gairah, arah, dan ketekunan perilaku. Satu, motivasi karyawan mempengaruhi produktivitas. Dua, bagian dari tugas manajer adalah menyalurkan motivasi menuju pencapaian tujuan organisasi. Jadi Bapak dan teman-teman semuanya, kalau misalnya kita dalam suatu organisasi itu tanpa ada motivasi, maka kayak ada yang kurang. Misalnya ada motivasi, jadi kita dan teman-teman semua yang ikut campur dalam motivasi dalam organisasi tersebut, nah kita akan makin semangat, jadi makin memajukan organisasi tersebut. Selanjutnya ada dua jenis imbalan. Satu, imbalan intrinsik. Intrinsik merupakan kepuasan yang diterima seseorang dalam proses melakukan tindakan tertentu. Dua, imbalan ekstrinsik, berikan oleh orang lain atau yang dari luar. Model motivasi. Nah, ini kita lihat di depan model motivasi ini, need, menciptakan keinginan untuk memenuhi kebutuhan makanan, persahabatan, pengakuan, dan prestasi. Perilaku, menghasilkan tindakan untuk memenuhi kebutuhan. Hadiah, puaskan kebutuhan, penghargaan, intuisi, atau prestasi. Umpan balik hadiah, memberitahu orang bahwa perilaku itu dan harus digunakan lagi. Nah, model motivasi ini adalah merupakan untuk menciptakan keinginan untuk memenuhi kebutuhan, dan bagaimana kita cara mencapai sesuatu yang terbaik dalam berorganisasi agar kita bisa menciptakan suatu prestasi yang sangat bagus. Nah, memberi makna untuk bekerja. Motivasi ini memberi makna untuk bekerja. Untuk memenuhi kebutuhan motivasi, tingkat yang lebih tinggi dan membantu orang mendapatkan penghargaan intrinsik dari pekerjaan mereka adalah menanamkan rasa penting dan bermanfaat. Nah, motivasi ini juga sangat berpengaruh banget untuk kita para pekerja. Kebutuhan motivasi tingkat yang lebih tinggi dalam batuan. Nah, fungsi utama motivasi ini yaitu
mendorong pembuatan atau menjadi motor penggerak utama yang membuat seseorang mulai bertindak. 2. Penentu arah, memastikan setiap langkah dan usaha yang dilakukan tetap sejalan dengan target atau cita-cita yang ingin dicapai. Ketiga, penyelesaian masalah memberikan ketahanan dan keteguhan persistensi saat menghadapi rintangan atau kesulitan. Nah, begitu. Jadi ini adalah alasan mendasar di balik setiap tindakan manusia yang memberikan energi dan keteguhan dalam menghadapi berbagai tantangan. Begitu di tempat kerjaan, di organisasi, ataupun dimanapun kita berada dalam melakukan sesuatu atau bertindak. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah mengikuti hasil presentasi saya. Semoga Bapak dan teman-teman semuanya memaklumi jika ada yang salah dan kurang. Semoga kita diberikan kesehatan yang luar biasa dan akan dipertemukan kita kembali di semester selanjutnya. Terima kasih.